kasih banyak ya kita diterima. Ini mewakili panitia Milad Umi yang ke-67. Pak Kiai yang adalah sekretaris. Dr. Mas itu ketua bidang ya untuk temu ilmiah, kajian ilmiah. Kemudian kalau Ibu Jana ini selain sebagai ketua humas, semuanya beliau. Ya, jadi memang tahun ini kita merancang acara milad kita itu sepanjang tahun ya. Jadi memang peringatannya pada tanggal 23 Juni misalnya 2021, tapi sepanjang tahun ya kita ada rangkaian acara untuk merayakan gitu ya. Nah, dan ini juga kami membawa surat, insya Allah kita pada hari Senin yang akan datang ini menjadi salah satu pembahas, karena pada tanggal 3 Mei 2021 Senin yang akan datang ini kita memperingati Hardiknas. Karena ya, biasanya kan tanggal 2, tapi tanggal 2 itu jatuh hari kita menggerakkan tanggal 3. Nah, kita memperingati dengan 3 buku perjalanan panjang dari Padang Lampai menuju Sri Bangsa. Memang ini menjadi bagian daripada Hardiknas karena tetap saja bahwa isu karakter pendidikan guru pengganti itu menjadi bagian daripada pengembangan pendidikan kita secara nasional gitu ya. Karena itu kita ada bedah naskah buku. Sebenarnya bukunya ini belum terbit naskahnya, yang kita akan bedah. Nanti pembicara nanti ada Prof. Mansur Amli, kemudian ada Pak Rektor Prof. Basri Modi, kemudian nanti hadir juga Rektor Universitas Negeri Semarang ya, bergabung via Zoom. Kemudian satu lagi Pak siapa lagi? Mustafa, personil debu. Oh iya. Karena juri itu beliau itu ketika datang ke Sulawesi Selatan dari Padang Lampai ya. Oh iya. Dan memang ada satu bab itu tentang debu dari Padang Lampai populer di Indonesia. Jadi itu memang beliau nanti akan banyak berbicara juga tentang itu, tentang bagaimana kehidupan beliau pada waktu di Padang Lampai sampai dengan sekarang di Indonesia. Kemudian nanti dari pembahas itu ada Pak Faisal, juga nanti dari Tribun ada Prof. Nasruddin Umar, kemudian juga ada dari Asosiasi Dokter ya, IMA. Itu tingkat ASEAN atau Malaysia internasional ya, Malaysia. Organisasi Kedokteran Islam seluruh Indonesia. Iya. Pernah berkunjung ke sana jadi ya. Pernah ke Padang Lampai. Ada juga Prof. Anis itu memang juga pernah ke Padang Lampai ya. Kita ingin mengingatkan bagaimana pandangan-pandangan dan testimoni beliau tentang Padang Lampai itu. Karena memang nanti ini akan dijadikan buku, kemudian ini menjadi souvenir kita ya. Karena ya kita menurut pandangan kita internal di UNI, Padang Lampai itu kita pahami sebagai salah satu masterpiece gitu ya. Jadi adikarya yang pernah dilahirkan oleh UNI, yang tidak hanya mendapat apresiasi nasional tapi juga internasional. Kita ingin mendokumentasikan sejak pendirian daripada Padang Lampai itu. Karena sebenarnya ini terjadi pergulatan pemikiran pada waktu itu, pada waktu ingin dibangun pesantren. Kita ada pesantren yang lain gitu, ada yang di di Borisalu Goa, ada juga yang di Maros, yang di Maros, Tandra Lili. Itu kan terjadi perdebatan, apakah masih perlu kita bangun pesantren apa tidak gitu ya, karena sudah ada. Tetapi kemudian dan lokasi pada waktu itu kan adalah rencana semula adalah ranch sapi ya, dan sudah ada orang Australia di situ. Tapi karena terjadi pendiskusi yang panjang, akhirnya kita putuskan bangun pesantren gitu ya. Terus di situ lagi nanti terjadi dialog apa materinya gitu. Jadi panjang perjalanan di situ ya, termasuk kenapa disebut perjalanan panjang, karena ternyata hadiran Padang Lampai itu ya, pesantren Darul Muslim Padang Lampai itu berubah ya. Karena Padang Lampai dulu itu ya,
desa yang tertinggal karena dia tahun 50-60-an itu pernah diduduki oleh DPDI. Jadi pendidikan, kemudian agama itu sangat berkelas. Kemudian ternyata kehadiran kita itu tidak hanya berkontribusi untuk pendidikan mahasiswa kita, ikut berubah ya. Sekarang bisa merubah cara pandang, kemudian pendidikan dan ekonomi masyarakat di dalam. Nah itu yang kita inginkan gitu ya, termasuk bagaimana mengadaptasikan pada lampe itu untuk perkembangan ke depan, seperti dengan sama program kampus merdeka dan semuanya. Dan itu nampaknya dari hasil kajian kita itu masih relevan gitu ya. Dan ini semua yang misalnya nanti kita akan bahas pada diskusi tanggal 3 Mei. Dan ini memang menjadi rangkaian daripada perayaan Milad kita, karena juga kebetulan tematik daripada Milad kita kali ini adalah inovasi untuk pencapaian yang terbaik gitu. Nanti juga di Milad kita itu ya ada pemberian Dr. Kamus Tosa. Nah, ini memang jadi jadi kan jadi sorotan ya tentang dari itu. Tapi kita memang ada peraturan universitas bagaimana penetapan Dr. Kamus Tosa itu. Dari beberapa calon akhirnya terpilih ya Prof. Dato Dr. Ekwan itu pasti kanselar. Kalau sila kita itu direktur daripada Universitas Kebangsaan Malaysia. Iya, jadi itu nanti akan menjadi eksposa. Kemudian nanti juga ada beberapa program-program yang terkait inovasi. Alhamdulillah tahun ini nanti di Milad itu kita akan datangani kerjasama, karena UMI itu dipercaya ya untuk mendigitalisasi desa di 6 provinsi di Sulawesi ya, 6 provinsi. Jadi UMI diberi kepercayaan dan itu menjadi salah satu daripada inovasi-inovasi yang kita lakukan. Kira-kira gitu ya gambaran umum daripada rangkaian kita yang diperingati salah nanti sampai dengan sampai Agustus ya. Iya. Sampai Agustus, karena 1 Agustus tanggal 10 Agustus ya, 1 Muharram itu kita kembali menyelenggarakan International Conference ya. Jadi bertepatan dengan tahun baru Islam gitu. Ya, dan ini pembicaranya dari beberapa negara. Saya kira itu ya gambaran umum yang kita sampaikan untuk perayaan kita. Dan kita sangat berharap Pak Faisal bisa bergabung dan bisa memberikan pandangan-pandangan, karena pandangan ini nanti akan kita selain dijadikan untuk bahan daripada penyusunan itu, ini memang menjadi masukan kita untuk pengembangan pondok pesantren dan muslim pada waktu itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.